Ini adalah akhir tahun yang menarik. Baru-baru ini, berita tentang deteksi sinyal radio yang tampaknya berasal dari arah yang sama dengan di mana Proxima Centauri berada. Meskipun bintang yang sangat lemah untuk dilihat dengan mata telanjang dari bumi, memiliki keunikan yang unik. Faktanya, ini adalah bintang terdekat dari tata surya kita. Hanya berjarak 4 tahun cahaya. Dengan jarak 2 tahun cahaya, sinyal tersebut memiliki karakteristik yang membedakannya dari gangguan bumi, menimbulkan kehebohan di dunia ilmiah seperti yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Beberapa astronom yang terlibat dalam proyek Breakthrough Listen yang dimulai pada tahun 2015 oleh miliarder Rusia Yuri Milner sedang menerima misi radio yang aneh ini. Proyek ambisius ini mendapat anggaran sebesar $100 juta selama 10 tahun dan bertujuan untuk mendeteksi bentuk-bentuk kecerdasan di kosmos. Ini merupakan semacam kebangkitan SETI, melibatkan para peneliti terkemuka dan observatorium utama di dunia. Untuk mencapai tujuannya, program ini mendanai akuisisi waktu pengamat di radioteleskop di seluruh dunia, melakukan verifikasi setidaknya 1 juta bintang di alam semesta terdekat kita. Berkat kemitraan antara modal dan teknologi lanjutan, pada 29 April 2019, Parkes Radioteleskop, yang terletak di New South Wales, Australia, memusatkan perhatiannya pada bintang Proxima Centauri. Tidak dengan tujuan utama mencari makhluk asing, tapi untuk menganalisis kilatan cahaya yang intens yang biasanya dipancarkan oleh bintang katai merah seperti Proxima. Piring raksasa berdiameter 70 meter akan digunakan untuk makan malam, serta untuk penelitian proyek Breakthrough Listen. Selama 26 jam, para astronom mengamati bintang sebagai bagian dari penelitian mereka tentang kilatan bintang, mengumpulkan data untuk analisis masa depan dalam mencari tanda-tanda SETI. Shane Smith, seorang magang muda, ditugaskan untuk menguji dan mulai menganalisis data pada Juni 2020. Hingga akhir Oktober, dia menemukan sinyal pada 982.2 MHz yang tampaknya berasal dari Proxima Centauri. Dalam 5 tahun program Breakthrough Listen, sinyal serupa telah ditemukan, tetapi selalu diatribusikan ke sumber alami atau gangguan manusia, tanpa menarik minat para peneliti SETI. Sebuah sinyal perlu menjalani serangkaian tes otomatisasi yang luas sebelum pertimbangan apapun tentang gangguan bumi yang sepele. Banyak sinyal potensial dengan cepat dibuang pada tahap awal ini, dengan hanya beberapa yang dipilih untuk analisis lebih detail. Namun, kali ini berbeda. Dalam kasus ini ada masalah yang lebih serius dalam permainan. Pada kesempatan itu, tim Shane Smith mengesahkan tanda sebagai DLC-1 yang mewakili kandidat 1 dari Breakthrough Listen. Penunjukan sebagai kandidat 1 menunjukkan kandidat serius pertama yang ditemukan dalam 5 tahun, menyoroti seleksi yang ketat telah dilakukan. Para peneliti kemudian menganalisis beberapa karakteristik yang sangat khas. Yang pertama adalah bahwa sinyal diterima pada frekuensi 982 MHz, sebuah pita yang jarang digunakan. Biasanya tidak digunakan oleh teknologi manusia dalam transmisi satelit atau sejenisnya. Karakteristik kedua yang cukup menarik adalah efek Doppler ringan yang hadir dalam sinyal tersebut. Ini sesuai dengan transmisi dari planet yang bergerak, mempertimbangkan bahwa Proxima Centauri menghost sistem planet dengan gas raksasa dan tubuh batuan. Proxima B sedikit lebih besar dari bumi. Namun, apakah benar-benar mungkin bahwa sinyal ini berasal dari planet tersebut? Sampai kita mendapatkan informasi tambahan, kita tidak bisa membuat pernyataan konklusif tentang masalah tersebut. Hal ini disebabkan, sebagian, oleh kurangnya pengetahuan tentang inklinasi orbital dan properti rotasi Proxima B, yang membuat kita tidak bisa meramalkan jenis sinyal percepatan yang akan terdeteksi. Tanpa model yang akurat dari planet ini dan tanpa rincian tentang pengamatan tim, setiap komentar hanya akan bersifat spekulatif. Jika sinyal berulang berasal dari Proxima, tidak dimodulasi secara alami, kita bisa menggunakan deviasi untuk menyimpulkan percepatan dari pengirim dan potensialnya mengidentifikasi apakah ia berada di permukaan planet, juga menghitung periode rotasi dan orbit planet tersebut. Jangan lupa untuk berlangganan saluran Insane Curiosity dan aktifkan loncengnya. Dengan melakukan itu, Anda akan membantu memproduksi konten yang lebih berkualitas. Selain itu, seperti yang diindikasikan secara positif, antena radio yang menangkap sinyal dalam pemindaian 30 menit selama seminggu menggunakan teknik menggelengkan kepala dengan benar.
Teknik ini melibatkan antena mengarah ke target selama periode waktu tertentu dan kemudian mengalihkan pandangan ke titik lain di langit untuk memastikan asal dari sinyal tersebut. Jika sinyal itu berasal dari bumi, itu akan diterima, tidak tergantung pada arah teleskop radio. Jika itu berasal dari angkasa, itu hanya akan terdeteksi ketika diarahkan ke target. Semua elemen yang diperlukan untuk merangsang imajinasi mereka yang bermimpi membuktikan bahwa kita tidak sendirian sepertinya ada. Tantangan adalah bahwa spektrum jenuh dengan jenis sinyal tersebut kadang-kadang bahkan berasal dari pesawat ruang angkasa, tetapi sebagian besar berasal dari satelit di orbit bumi dan sumber-sumber di bumi. Jadi ada juga sisi lain dari koin, yang ditandai oleh ketidakpastian dan banyak skeptisisme. Misalnya, disayangkan bahwa BLC-1 tidak diinterpretasikan sebagai sinyal radio termodulasi suara atau informasi. Dalam film Contact, pesan dari bintang Vega berisi instruksi rinci tentang cara membangun sebuah kapal luar angkasa. Apakah Anda ingat itu? Sebaliknya, pesan dari BLC-1 bahkan tidak melewati kata halo saja. Mungkinkah sinyal itu sendiri adalah pesan? Sebuah jenis sinyal kembali untuk menunjukkan kehadiran kita. Beberapa mengusulkan bahwa frekuensi sinyal tersebut mencurigakan mendekati nilai bulat megahertz yang dapat menunjukkan asal pesan dari bumi. Sangat tidak mungkin bahwa alien menggunakan unit pengukuran yang sama dengan manusia. Selain itu, dipertanyakan kemungkinan dua planet yang dihuni, Bumi dan Proxima b, berada begitu dekat satu sama lain dalam konteks kosmik. Selain itu, para astronom meyakini bahwa Proxima b, meskipun mengorbit di zona layak huni, kemungkinan tidak cocok untuk kehidupan karena ledakan yang terus-menerus dari bintang induknya. Selain itu, selalu menunjukkan sisi yang sama kepada bintang, mengakibatkan satu sisi selalu gelap dan sisi lainnya selalu siang. Dan jika kita melepaskan gagasan bahwa planet ini harus dihuni dan mempertimbangkan kemungkinan bahwa kita akan menemukan semacam mercusuar atau repetitor yang ditinggalkan oleh peradaban asing. Jika sebuah komunitas galaksi pemilik teknologi canggih menyebar repetitornya ke seluruh alam semesta, mungkin telah menciptakan jaringan komunikasi yang tidak memperhatikan kelayakan huni planet di mana mereka berada. Ketika kita melakukan panggilan telepon kepada teman melalui ponsel, perangkat tidak langsung bertukar sinyal radio di antara mereka. Itu akan sangat mahal dari segi energi dan memerlukan sistem pengklasifikasian yang sangat kompleks. Sebagai gantinya, ponsel kita mengirim sinyal ke menara pemancar terdekat dari lokasi teman kita. Mengikuti logika ini, Proxima b mungkin menjadi lokasi paling mungkin untuk berfungsi sebagai titik konektivitas terakhir untuk pengiriman pesan di lingkungan kita. Mungkin satu-satunya planet yang mengirimkan sinyal kepada kita meskipun tidak dihuni. Dari segi praktis, jika seseorang mencoba untuk menarik perhatian kita, tidak masuk akal untuk memulai sinyal dari tempat yang pertama kali dilihat oleh manusia, yaitu dari bintang terdekat. Selain itu, jika kita ingin menggunakan statistik untuk mengklaim bahwa ini bukan sinyal alien, kita juga bisa mempertimbangkan probabilitas dari sinyal palsu dari jenis apapun yang bertepatan tepat dengan bintang terdekat dari bumi. Estimasi akan sekitar 1,5 juta, berdasarkan kemungkinan sinyal berawal dari manapun di dalam lingkaran 16 menit busur di sekitar Proxima, yang setara dengan setengah besar sudut ukuran purnama. Jika tidak, jumlahnya akan jauh lebih kecil. Namun, berita tentang sinyal itu bocor secara prematur, sebelum tim dapat menyelesaikan analisisnya. Jadi kami sedang mendiskusikan acara berdasarkan informasi sekenanya. Pada suatu waktu, seseorang di komunitas astronomi bocorkan cerita ke surat kabar Britania The Guardian. Meskipun kami tidak tahu apakah orang tersebut adalah anggota tim, namun tim akan segera menyiapkan 2 artikel ilmiah. Mungkin akan dipublikasikan pada bulan Januari. Sebelum itu, penting untuk tidak meremehkan nilai sebenarnya dari sinyal, meskipun ada bukti adanya kegelisahan di kalangan ilmiah. Memang, sebuah sumber anonim memastikan bahwa ini adalah kandidat terbaik sejak sinyal WOW yang terkenal. Tonggak sejarah paling dikenal dalam sejarah SETI. Tanda WOW terdeteksi oleh astronom Jerry R. Ehman pada tanggal 15 Agustus 1977. Selama bekerja di proyek SETI yang mencari kehidupan di luar angkasa, menggunakan teleskop radio Big Ear dari Universitas Negeri Ohio. Karakteristik sinyal tersebut menunjukkan kemungkinan asal-usul dari luar angkasa. Dalam 72 detik, asal transmisi ini tetap menjadi misteri.
Titik persis mulai tidak pernah ditentukan, dan Eminem sendiri terkejut dengan keunikan sinyal tersebut. Saat memeriksa cetakan radio teleskop, ia menemukan kode alfanumerik berwarna merah dan catatan di sampingnya. Wow, ungkapan terkenal yang terkait dengan sinyal ini. Frank Drake, salah satu pendiri SETI, menyarankan bahwa sinyal tidak terdeteksi lagi karena kemungkinan dikirim oleh peradaban yang jauh yang mengkonsentrasikan seluruh energinya dalam suatu balok pita sempit dan sementara, sehingga dapat mencapai jarak yang jauh. Penyinaran ke segala arah akan memerlukan dispersi energi yang signifikan. Dalam kasus sinyal BLC-1, posisinya diketahui dengan tepat dan tim peneliti telah mengarahkan kembali ke Proxima Centauri setelah mendeteksinya, tetapi tanpa keberhasilan. Untuk memvalidasi secara ilmiah, perlu bisa memeriksa ulang dan mereplikasi fenomena tersebut. Sheck menjelaskan bahwa ini adalah cara kerja metode ilmiah. Meskipun antusiasme, tindakan dengan hati-hati diperlukan. Pete Worden, mantan Direktur Pusat Penelitian NASA Ames dan saat ini Direktur Eksekutif Inisiatif Breakthrough, merekomendasikan menunggu verifikasi akhir sebelum membuat kesimpulan. Tim kami telah mengidentifikasi beberapa sinyal yang tidak biasa dan sedang menganalisanya dengan cermat. Mereka adalah gangguan yang saat ini belum bisa kami jelaskan. Kami sedang melakukan analisis tambahan. Seth Shostak, astronom senior di Institut SETI di California, juga sedang menyelidiki. Variasi dalam frekuensi sinyal tersebut menyingkirkan kemungkinan bahwa ia berasal dari tempat lokal, namun tidak mengkonfirmasi asal-usul alieninya. Ini bisa saja dikirimkan oleh salah satu dari lebih dari 2.700 satelit yang berputar di sekitar kita. Atau mungkin gelombang radio berasal dari luar angkasa, dari lokasi jauh yang sejajar dengan Proxima Centauri, ratusan tahun cahaya jauhnya, dihasilkan oleh kuasar, pulsar, atau bahkan oleh emisi radio alami dari planet dengan medan magnetik yang kuat. Daftar penjelasan Shostak bahkan mencakup microwave di ruang makan teleskop Parkes. Namun bahkan astronom SETI yang sangat berhati-hati menyimpulkan dengan cara ini. Sampai kita yakin, kita harus tetap mempertimbangkan kemungkinan hipotesis alien. Pada akhirnya, setiap riset SETI melibatkan risiko ketika dilakukan untuk pertama kalinya. Banyak seruan untuk moderasi akan dilakukan untuk menenangkan pikiran yang gelisah, tetapi wajar untuk mengharapkan bahwa suatu hari, salah satu tanda mencurigakan tersebut benar-benar menjadi bukti yang sangat diinginkan dari kecerdasan yang muncul di planet lain. Kewaspadaan sering disarankan, namun penting untuk tidak mengabaikan sesuatu yang berharga bersama dengan hal yang tidak berguna lagi. Bayi ini pada akhirnya bisa merevolusi pemahaman kita tentang alam semesta.